Film dibuka dengan bersetting pada tahun 1950-an, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Rachel, yang merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan asuransi. Di jam istirahat, saat Rachel sedang menikmati makan siangnya di kantin, secara diam-diam ia nampak diperhatikan oleh seorang pemuda tampan bernama Philip, yang juga bekerja di kantor yang sama dengannya. Philip yang sepertinya telah menaruh hati pada Rachel, selepas pulang bekerja, ia pun lantas mengajak wanita itu untuk berkenalan dan mengajaknya berkencan. Di sini Rachel yang nampak memiliki perasaan yang sama terhadap Philip, tanpa sedikit ragu, ia pun menerima tawaran tersebut. Mereka berdua pun kemudian sepakat untuk pergi ke sebuah pesta dansa atas rekomendasi Rachel. Meski Philip tidak terlalu suka berdansa, namun demi wanita sang pujaan hati, ia pun bersedia untuk mengikuti kemauan Rachel. Di pesta tersebut, keduanya pun menghabiskan malam bersama dengan banyak berbincang-bincang dan berdansa. Rachel yang melihat bahwasanya Philip merupakan pria baik dan cukup berwawasan, hal tersebut pun lantas membuatnya semakin jatuh hati. Hingga tak butuh waktu lama, pria itu pun bisa meluluhkan hatinya. Semenjak bertemu dengan Philip, kehidupan Rachel semakin hari semakin terasa bahagia. Apalagi sang kekasih nampak selalu memperlakukannya dengan baik dan romantis. Hingga jelas hal tersebut membuat dirinya jatuh semakin dalam ke pelukan sang kekasih. Dan bak seperti para remaja yang sedang dimabuk asmara, begitu pula mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat Rachel menanyakan hubungan mereka lebih lanjut pada sang kekasih, seketika ia dikejutkan dengan pernyataan Philip yang tak ingin menikah, karena dirinya yang tak ingin terikat dengan siapapun. Rachel yang mengira bahwa Philip akan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, ia pun nampak sedikit kecewa dengan pernyataan sang kekasih. Namun meski Rachel tahu bahwa sampai kapanpun Philip tak akan pernah menikahinya, ia nampak tak peduli akan hal itu. Terlebih dirinya sudah merasa nyaman dengan hubungan mereka yang sekarang. Di waktu yang sama, Philip mengungkapkan bahwa dirinya akan pindah ke Paris untuk mengikuti kedua orang tuanya. Di sini Philip pun meminta sang kekasih untuk ikut bersamanya ke kota itu dengan jaminan ia akan membiayai semua keperluan dan kebutuhan Rachel selama di sana. Namun meski Philip telah menjanjikan akan mencukupi semua kebutuhannya, Rachel tak begitu saja menerima tawaran tersebut. Hal itu dikarenakan dirinya masih bekerja dan terikat kontrak dengan perusahaan. Beberapa hari kemudian Philip pun berangkat ke Paris. Dengan berat hati, Rachel pun melepaskan kepergian sang kekasih yang setahun belakangan ini selalu menemaninya. Meski dirasa berat untuk menjalani hubungan jarak jauh, namun ia yakin bahwa dirinya dengan sang kekasih akan bisa melewatinya dan bisa kembali hidup bersama. Setiap hari keduanya selalu bertukar kabar melalui sebuah surat. Setiap surat dari Philip datang, Rachel pun selalu antusias untuk segera membalas surat tersebut. Awalnya Philip selalu membalas setiap surat yang diberikan oleh Rachel. Namun saat Rachel mengungkapkan bahwa dirinya kini tengah hamil, pria itu pun mulai jarang membalas suratnya. Bahkan saat Rachel meminta Philip untuk datang menemuinya, seketika Philip selalu beralasan bahwa saat ini dirinya tengah sibuk. Sehingga Rachel pun memutuskan bahwa dirinya lah yang akan mendatangi sang kekasih. Singkat cerita, setibanya Rachel di Paris, kedatangannya pun disambut hangat oleh Philip yang terlihat sangat senang dapat berjumpa dengan Rachel setelah sekian lama tidak bertemu. Selama beberapa minggu, mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Sehingga saat memikirkan perlakuan sang kekasih, diam-diam Rachel pun meyakini bahwa suatu saat nanti Philip akan berubah pikiran untuk mau menikah dan bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, harapan Rachel hanya sebatas harapan. Karena nyatanya sang kekasih tetap ada pendiriannya yang tak ingin menikah. Apalagi Philip mengungkapkan bahwa sang kekasih berbeda kasta dengannya, sehingga sangat mustahil untuk mereka bisa hidup bersama.
Akan tetapi, meski begitu, Philip berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab dengan masalah keuangan serta akan membantu dalam membesarkan anak mereka bersama. Selang beberapa bulan kemudian, pada akhirnya bayi perempuan Rahel yang dinamai Chantel lahir ke dunia dengan selamat. Meski Rahel terlihat sedih karena sang kekasih tak datang menemaninya di saat proses persalinan, namun kesedihan itu seketika sirna saat melihat rupa sang anak yang persis dengan wajah ayahnya. Rahel pun kemudian kembali menuliskan surat kepada Philip agar pria itu mau datang menyempatkan diri untuk melihat dan menemui anaknya. Namun lagi-lagi dengan berbagai alasan, Philip pun berkilah bahwa saat ini dirinya tengah sibuk dengan pekerjaannya. Hingga tak terasa 5 bulan telah berlalu setelah Rahel berkali-kali memohon agar sang kekasih mau menjenguk anak mereka. Pada akhirnya, pria itu pun setuju untuk memenuhi permintaan Rahel. Di sini, meski Philip hanya 1 hari berkunjung ke kediamannya, Rahel terlihat begitu sangat senang. Karena dengan pertemuan tersebut, ia berharap kedepannya Philip akan terus mengunjungi ia dan anaknya. Sekembalinya Philip ke kotanya, Rahel mengirimi surat untuk sang kekasih seperti biasa. Namun berbeda, kali ini surat yang ia kirim sama sekali tak pernah mendapatkan balasan. Sehingga setelah berbulan-bulan tak mendapatkan kabar, karena tak ada pilihan lain, ia pun lantas memutuskan pergi ke Paris untuk mendatangi sang kekasih. Akan tetapi, sesampainya Rahel di kediaman Philip, ia mendapati bahwa sang kekasih ternyata telah lama pindah dari kediamannya. Ia yang tak tahu harus kemana mencari ayah dari sang anak, dirinya pun lantas memutuskan untuk pergi ke kantor tempat ayah Philip bekerja. Namun meski Rahel telah bertemu dengan ayah sang kekasih, tetap saja pria itu tak mau memberikan alamat kediaman Philip, dengan alasan semua itu atas permintaan dari anaknya sendiri. Di sini Rahel yang terlihat sedikit bingung, terlebih sang kekasih nampaknya tak ingin lagi melanjutkan hubungan mereka. Dengan berbesar hati, Rahel pun membulatkan tekad untuk menerima semua keputusan yang telah terjadi. Suatu hari Rahel kembali mendapatkan sepucuk surat dari Philip. Rahel yang senang dengan surat tersebut, apalagi di sana tertera alamat sang kekasih, ia pun mulai kembali menulis surat untuk Philip, beserta dengan foto bersama dengan sang anak. Hingga 5 tahun telah berselang, namun Rahel tak putus-putusnya mengirimkan kabar kepada Philip. Meski pria itu tak selalu membalas setiap suratnya, yang terpenting baginya, sang kekasih mengetahui bagaimana pertumbuhan kembang sang anak. Setelah 5 tahun tak pernah menampakkan diri, akhirnya Philip pun mengunjungi kediaman Rahel dan anaknya. Di sini Rahel yang tak ingin melewatkan sedikit pun momen dengan sang kekasih, ia pun terlihat sangat menikmati momen pertemuan tersebut. Meski Philip hanya menyempatkan waktunya sehari, Rahel sangat begitu senang, karena sang anak bisa bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Bertahun-tahun Rahel menjalani kehidupan seperti itu. Setelah mereka bertemu, Philip lagi-lagi tak bisa menemui mereka dalam jangka waktu yang dekat, dengan alasan yang sama. Hingga sang sahabat yang merasa bahwa hubungan tersebut sangat menyakiti pihak Rahel, ia pun lantas meminta agar wanita itu berhenti berhubungan dengan Philip. Namun meski sudah dinasehati oleh sahabatnya, Rahel nampak tak mengindahkan nasihat tersebut. Dikarenakan dirinya mencintai Philip. Begitu pula ia tak ingin sang anak sampai tidak mengenali sosok ayahnya. Suatu ketika Philip kembali mendatangi Rahel dan anaknya. Namun kedatangannya Philip kali ini bukan untuk menghabiskan waktunya bersama dengan Rahel dan anaknya, melainkan untuk memberitahukan bahwa ia sebentar lagi akan segera menikah dengan seorang wanita asal Jerman. Mendengar kabar tersebut, seketika emosi Rahel pun tak lagi dapat dikontrol. Ia yang merasa selama ini telah dipermainkan oleh sang kekasih, dirinya pun harus memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan percintaan mereka dan melupakan semua yang pernah terjadi. Di sini meski terasa berat melepaskan sang kekasih dan juga ayah dari sang anak, namun demi kebaikan dirinya, ia pun memutuskan untuk pergi dari pria itu. Setelah perpisahannya dengan Philip, Rahel pun memulai kehidupan barunya dengan pindah ke sebuah daerah pedesaan bersama dengan anaknya. Di sana, ia pun menata kehidupannya kembali dari awal tanpa bayang-bayang dari sang mantan. Selang berbulan-bulan menganggur,
Rahel akhirnya diterima bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah rumah sakit jiwa yang baru saja buka di daerah tersebut. Meski ia nampak disibukkan dengan pekerjaannya, Rahel tak pernah melupakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu untuk Chantal, putri kesayangannya. Di samping itu, meski Rahel telah putus hubungan dengan Philip, ia tak pernah mendidik sang anak untuk membenci ayahnya. Malahan ia selalu mengingatkan memori kenang-kenangan sang anak bersama dengan ayahnya, agar putrinya tersebut selalu mengingat dan mengenali sosok ayah kandungnya. Singkat cerita, 7 tahun pun telah berlalu. Masih sama seperti dahulu, Rahel tak pernah terlihat menjalin hubungan dengan pria manapun. Ia tetap fokus dengan karir dan juga mengurus anaknya yang kini telah beranjak dan tumbuh remaja. Suatu ketika Rahel mendapatkan panggilan telepon dari Philip, yang ternyata sudah lama mencari keberadaan mereka. Awalnya ia tak mau lagi berhubungan dengan pria yang pernah menggoreskan luka di hatinya itu. Namun karena ia tak mau egois, sebab bagaimanapun Philip adalah ayah dari sang anak, ia pun lantas berbesar hati untuk mau menjalin hubungan pertemanan dengan mantan kekasihnya itu. Pada liburan musim semi, Philip mengajak Rahel beserta Chantal untuk liburan bersama di Paris. Ketiganya pun sangat menikmati liburan mereka. Di sini Rahel yang merasa bahwa sang mantan mulai peduli dengan anaknya. Ia pun lantas meminta pada Philip untuk mau mengaku di pengadilan bahwa ia adalah ayah kandung dari Chantal, agar status anak di akte kelahiran tertulis nama ayahnya. Namun meski Rahel telah memohon, tetap saja Philip menolak untuk mengakui Chantal, dengan alasan ia tak mau mempermalukan nama baik keluarganya. Singkat cerita, Philip semakin sering mengunjungi sang anak. Di waktu luangnya, ia selalu mengajak sang anak untuk liburan bersama tanpa ditemani oleh Rahel. Terkadang Rahel merasa kesepian karena sang anak kini lebih sering menghabiskan waktunya bersama dengan sang ayah dibandingkan dengan dirinya yang telah merawat sang anak dari ia masih kecil. Akan tetapi di lain sisi, kedekatan anaknya dengan sang ayah membuat Rahel sangat senang, karena kini sang anak tidak lagi kekurangan kasih sayang dari sosok kedua orang tuanya. Semakin sering Philip bertemu dengan Chantal, sedikit banyak sikapnya mulai mempengaruhi kehidupan sang anak. Sehingga seringkali Chantal terlihat beradu argumen dengan sang ibu, hanya karena ia merasa sang ayah lebih jauh memahaminya. Di sini Rahel yang mulai merasa depresi dengan situasi kehidupannya yang semakin memburuk, karena perlahan sang anak mulai menjauhinya. Ia pun lantas mencari kesibukan lain dengan ikut bergabung dalam komunitas pengoleksi barang antik, di mana di sana Rahel mulai memiliki banyak teman. Dan salah satunya dari anggota komunitas yang bernama Frank mulai menjadi sahabat baiknya. Suatu hari sepulangnya dari liburan dengan sang ayah, secara mengejutkan Chantal mengungkapkan rasa kekesalannya karena ia sudah tak tahan dengan perilaku sang ayah yang kerap kali memarahinya hanya karena masalah sepele. Di sini Rahel yang tak ingin sang anak diperlakukan tidak baik oleh Philip, ia pun harus menyarankan agar sang anak tak lagi menemui ayahnya. Suatu ketika Rahel mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari Frank, yang kini tengah menjalin kedekatan dengan sang anak. Frank berkata bahwa Chantal pernah mengaku bahwa ia telah dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Namun karena ia sudah merasa nyaman dengan ayahnya, ia pun tak pernah mengatakan perihal tersebut kepada ibunya. Sehingga hal itu membuat Frank merasa tidak nyaman saat mendengar kabar tersebut. Di sini saat Rahel mendengar pernyataan Frank, seketika ia pun hanya bisa terdiam dan menitikkan air mata. Rasa kesal, marah, sedih bercampur aduk pun menjadi satu. Sungguh ia tak pernah menyangka Philip dengan tega bisa melakukan hal bejat kepada anak kandungnya sendiri. Di lain sisi, Rahel juga merasa bersalah karena perbuatannya yang sedikit memaksakan kedekatan sang anak dengan ayahnya. Sehingga hal itu membuat putrinya mendapatkan perlakuan kurang baik dari sang ayah. Semenjak saat itu, jauh di dalam hati Rahel menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Philip, yang selama ini telah memanipulasi dan memanfaatkannya. Rahel yang tak tahu apa yang harus ia lakukan, terlebih ia tak punya keberanian untuk menanyakan perihal tersebut secara langsung kepada sang anak.
Akhirnya ia pun menanggung semua beban pikiran itu sendiri, sehingga membuatnya jatuh sakit dan dirawat untuk waktu yang lama. Beberapa pekan kemudian, sekeluarnya Rahel dari rumah sakit, ia pun memutuskan untuk pulang balik ke kampung halamannya, untuk menata kehidupan barunya bersama dengan sang anak. Dan sejak saat itu juga, keduanya pun tak lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Philip, pria bejat yang tak bertanggung jawab. Waktu pun berlalu, 10 tahun kemudian Rahel dan Chantal sudah terlihat bahagia dengan kehidupan mereka masing-masing. Chantal dengan keluarga kecilnya, dan Rahel hidup bersama dengan suaminya. Suatu ketika Chantal mengabarkan pada sang ibu tentang kabar ayahnya yang kini tengah sekarat di rumah sakit. Chantal yang masih menganggap kehadiran ayahnya, ia pun lantas meminta sang ibu untuk menjenguk Philip ke rumah sakit. Namun karena rasa dendam Rahel masih menumpuk di dalam hati, ia pun dengan tegas menolak permintaan sang anak, dengan alasan ia sudah tak peduli dengan hal apapun yang berhubungan dengan Philip. Beberapa bulan kemudian, Rahel kembali dihubungi oleh Chantal, yang mengabarkan kabar kematian sang ayah pada ibunya. Namun meski Chantal meminta agar sang ibu mau datang ke pemakaman ayahnya, tetap saja Rahel menolak. Sehingga hal tersebut membuat Chantal kesal, lantaran sang ibu seperti acuh tak acuh dengan kematian ayahnya. Hubungan antara ibu dan anak itu pun semakin merenggang saat Chantal memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Sehingga Rahel pun menasehati agar sang anak mau kembali mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Karena Rahel tahu bahwa suami Chantal sangat tulus mencintainya. Akan tetapi, namun meski telah dinasehati oleh sang ibu, Chantal seperti tak mengindahkan omongannya. Malahan ia merasa bahwa sang ibu terlalu banyak mengatur kehidupannya. Sehingga sejak saat itu, Chantal pun memutuskan untuk putus hubungan dengan wanita yang telah berjuang melahirkan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, Chantal mulai merasakan kerinduan yang dalam pada ibunya. Ia juga merasa selama sang ibu tak ada di sampingnya, ia seperti kehilangan arah dan tujuan. Sehingga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan sang ibu, ia pun harus menelpon wanita itu dan mengungkapkan rasa kerinduannya. Selang beberapa hari kemudian, keduanya pun bertemu di salah satu kafe. Di suatu momen di tengah-tengah perbincangan, Chantal mulai membahas perihal kekejaman Philip yang telah menggoreskan luka batin yang sangat mendalam di kehidupan mereka berdua. Nampaknya di sini Chantal baru memahami mengapa sang ibu sampai tega dan tak peduli dengan kehidupan ayahnya. Karena hal itu tidak lain karena sikap sang ayah yang pernah melakukan hal yang kecil terhadap dirinya. Chantal juga mulai menyadari semua perjuangan pahit sang ibu dalam menjalani kehidupannya. Rela bertahan dengan sikap yang tak bertanggung jawab dari sang ayah karena semua itu semata-mata demi kebaikan dirinya. Di momen ini, Chantal pun meminta maaf dan sangat menyesal karena sikap dan perilakunya yang kerap kali menyakiti hati sang ibu. Setelah meminta maaf pada Rahel, Chantal pun menggenggam erat tangan sang ibu. Dan untuk kesekian kalinya, mereka pun memulai kehidupan tanpa harus mengingat kenangan pahit di masa lalu. Saat hidupmu bahagia, ibumu tidak pernah meminta untuk membagi kebahagiaanmu. Tapi saat kamu terluka, ibumu selalu datang untuk menerima bagian dari penderitaanmu. Jika dirimu sempat melihat seorang ibu menangis dalam sepinya, percayalah itu bukan karena ia tak kuat dengan pahitnya kehidupan, tetapi ia tak kuat karena tidak bisa membahagiakan putra dan putrinya. Di akhir film, meski kita tak melihat secara langsung, Philip mendapatkan ganjaran atas semua perbuatannya. Namun percayalah, di kehidupan selanjutnya, ia akan mendapat pembalasan atas semua dosa dan kesalahannya di masa lalu. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas diberikan kepada Philip, laki-laki bejat tak bertanggung jawab yang telah melantarkan anak dan kekasihnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya.